Ya, baik. Perkuliahan bisa kita mulai ya. Eh, ya. Baik, sebelum kita masuk ke teorema Hopital, sebelum kita masuk ke teorema Hopital, kita coba dulu beberapa soal mengenai turunan ya. Jadi kalau kita menyelesaikan soal terkait dengan turunan, maka kita lihat dulu soalnya itu tipenya seperti apa. Ya. Kalau misalkan tipe soalnya adalah gitu. Nah, kalau tipe soalnya seperti ini, misalkan, maka kita tahu bahwa soalnya adalah fungsi pembagian, ya, yaitu ini adalah U, yang bagian adalah V, atau terserah kalau misalkan mau pakai F sama G, boleh juga, ya. Kalau ini adalah pemisalan atau turunan fungsi rantai, ya. Eh, Jadi yang dimisahkan adalah ini U sama dengan 2X kurang 3. Yang ini juga pemisalan U sama dengan sin X. Yang ini juga pemisalan bisa U sama dengan 4X kuadrat kurang X. Ya. Yang ini juga bisa pemisalan, bisa pembagian. Yang ini perkalian, yaitu sin X kali tan X. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebelum kita menyelesaikan ini turunan, tapi turunan kita pakai apa ya? Perkalian, pembagian, atau turunan fungsi rantai. Atau turunan fungsi implisit seperti ini, karena ada perkalian X dan Y. Jadi, kalau perkalian antara X dan Y, maka kita lakukan turunan fungsi implisit. Ya. Jadi, ada jenisnya. Jadi, ya. Nah, kemudian, nah lagi ya. Ada semuanya juga D per D. Iya, implisit itu ada perkalian variabel X dan variabel Y campuran. Kalau eksplisit Y sama dengan ya langsung. Mana tadi itu? Masuk implisit. Ya semuanya eksplisit. Nah, kalau soalnya seperti ini, misalkan, nah ini kan bisa turunan langsung ya. X pangkat sepertiga. Ini pembagian ya. Ini bisa turunan langsung, ya kan? Turunan fungsi polinomial. Gitu ya. Nah, ini polinomial, ini bisa langsung, ini polinomial bisa langsung. Ya, jadi sesuai dengan bentuk ininya juga, bentuk daripada fungsinya ya.
Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, Y sama dengan sin 2X, yaitu dimisalkan ini ya. Ya, dimisalkan atau turunan fungsi berantai tadi, ini juga dimisalkan ini. Oke, saya kasih satu contoh ya, yang mirip. Nanti pasti nanya lagi ya. Ya, ini yang mirip. Ya, yang mirip. Nah, ini kan kita menggunakan turunan berantai. Berarti kita ada cara lain nggak? Ada caranya bagaimana? 2S kurang 3 kali 2S kurang 3 kali 2S kurang 3 kali 2S kurang 3. Ini kan pangkat 4 kan? Nah, boleh mau ngerjain sini, boleh. Kalau mau kayak gitu, ya kan? Ini apa dikali dulu, ini dikali dulu. Bisa nggak digunakan dengan fungsi perkalian? Ya bisa, cuman lama, ya kan? Dikali dulu, kemudian diturunkan Watson V tambah Wilson berapa kali tuh? Ada 4 perkalian, ya. Atau mau dikali ini dulu, kali ini boleh. Jadi sesuai dengan konsepnya. Orang lain udah pulang, kita mesti ngerjain. Ya, misalkan. Nah, jadi ada pemisalan itu atau turunan fungsi rantai itu untuk memudahkan karena bisa dilakukan dengan simple. Aslinya kan kita udah tahu hasil akhirnya ya, yaitu Y aksen sama dengan 4 kali pangkatnya kan yang diturunkan ya. 2S kurang 3, ini pangkatnya kurang 1 jadi 3, turunan dari 2 yaitu 2. Nah, itu jadi udah tahu hasil akhirnya. Sekarang kan harus menggunakan cara, ya ditulis caranya. Kalau cuma hasilnya akhir kayak gini ya. Ya, 25% gitu ya. Nah, jadi bukan ditulis hasil akhirnya saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan ya. Y sama dengan 2S kurang 3 pangkat 4. Yang dimisalkan kan yang ini, ya kan? Berarti kita misalkan tadi U sama dengan 2S kurang 3. Setelah kita misalkan, fungsinya sudah berubah, ya kan? Yaitu Y-nya menjadi U pangkat 4. Nah, gitu ya. Ini ada variabel U, ada variabel X. Berarti ini turunannya adalah DU, DE. Sama dengan 2. Ada kan 2 tuh. Kan? Dan ini DE, DU. 4U pangkat 3. 4U pangkat 3. Gitu kan? Gitu ya. Jadi ini adalah DU DX sama dengan 2 kan? Ini DY DU. Lihatnya nih di sini kan? DY DU sama dengan 4U pangkat 3. Jadi Y aksennya atau DY DX-nya yaitu DY per DX sama dengan DY per DU. Sudah ada kan DY per DU yang ini? Ya kan? Kali DU per DE. Karena kalau dicoret, ini hasilnya kembali lagi yaitu DY per DE. DY per DU yang ini 4U pangkat 3. Ini kan 4U pangkat 3 kan? DU per DX yaitu 2. 4. U-nya tadi sudah kita misalkan, kita kembalikan lagi. 2X kurang 3 pangkat 3 dikali 2. Nah, di sini tinggal disederhanakan yaitu 8 kali 2X kurang 3 pangkat 3. Gitu. Ya, itu prosesnya tahapannya. Ya, kalau nggak sering, ya, ada cara namanya. Ini menggunakan cara. Ya kan, kalau untuk pilihan ganda, ya silakan. Kalau cara ikut pancing juga nggak masalah kan. Kemudian misalnya ya, jelas ya. Termasuk juga kalau yang perkalian tadi ditulis pemisalannya itu ditulis perkalian dan pembagian kan pemisalan ya. Nah ini ada juga ya tergantung kalian dapat soalnya yang mana ya. Jadi ada pembagian, ada perkalian, ada implisit ya untung-untungan dapatnya yang mana ya. Nah kalau ini kan pembagian, ini bagi ini ya kan. Berarti U-nya sama dengan X gitu kan. V-nya sama dengan X plus 1. Turunannya U aksen sama dengan 1. Ini turunannya V aksen sama dengan 1. Berarti turunan daripada
Y atau Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksen V yang ini kan X plus 1 kan? X plus 1 kali 1 ya. Min U V aksen yang ini ya kan? X kali 1 yaitu X per V kuadrat. X plus 1 per X plus 1 kuadrat. Selesai. Kan? Perkalian juga seperti itu. U-nya apa, V-nya apa, gitu kan? Nah, jadi stepnya begitu. Tahapannya. Ya. Kalau perkalian, ada nggak perkalian di sini? Nah, kalau perkalian bisa buat aja soalnya sendiri, yang mudah. Ya, misalkan fungsinya X pangkat 2 kali X pangkat 3. Ini kan X pangkat 5 kan sebenarnya ya kan? Ya kan? Kalau kita gunakan Y sama dengan X pangkat 5 kan udah jelas tuh, yaitu Y aksen sama dengan 5X pangkat 4. Nah, kalau kita gunakan perkalian tadi ini adalah U-nya sama dengan X kuadrat, gitu kan? V-nya sama dengan X pangkat 3. Turunan daripada U aksen sama dengan 2X, turunan dari V aksen sama dengan 3X kuadrat. Ya. Jadi turunan daripada ini Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Ya, gitu ya. Caranya yaitu ini ya, U aksen V 2X kali X pangkat 3 tambah X kuadrat kali 3X kuadrat. Hasilnya sama dengan 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 4. 5X pangkat. Sama kan? Itu ya. Kalau lupa-lupa ini kita pakai. Pembagian dan apa berantai ya, aturan berantai atau chain rule yang tadi ya. Apa? Gimana kalau apa? Gimana? Y sama dengan cos 4. Yang paling luar aja dulu. Yang paling luar kan pangkat ya. Jadi pangkatnya yaitu 4, cosnya tetap ya kan? Pangkat 3 kan, 4 kurang 1 3 ya. Nah, itu pangkatnya, turunan pangkat tuh. Baru turunan yang cosnya. Turunan dari cos apa? Min sin ya. Berarti min sin 4X kuadrat kurang X. Gitu. Ya, turunan dalamnya baru. Nah, 8X min 1. Gitu ya. Ya itu sebenarnya aturan rantai yang 2 kali kan. Pemisahannya 2 kali ya. DY, DU, DU, DV, DV, ya, itu kalau kamu misalkan dengan apa, itu kelihatan apa. Seperti tadi itu kan saya misalkan dengan U, jadi DU, jadi bukan dibuat-buat tempat terhadap apa itu bukan. Ya ini tadi ketika ini aja yang mudah aja, Y sama dengan sin X sin 2X plus 1. Ya kan, nggak usah istilahnya kita nggak usah menghafal apanya itu kan. Ketika kita memisalkan ini kita misalkan dengan apa? U tadi, berarti U sama dengan 2X min ya DU DX gitu, karena variabel faktornya itu adalah variabelnya adalah U dan X gitu kan. Ketika kita tulis Y sama dengan X kuadrat, turunannya apa? 2X ya. Itu kan Y aksen sama dengan 2X. Itu apa artinya? DX sama dengan 2X. Ini Y aksen kan DX. Itu maksudnya. Ya. Y aksen sama dengan, kenapa ditulis Y aksen? Dikarenakan
Di situ variabelnya apa? Berarti kalau ditulis biasa, udah pasti dia DY. Kalau ditulis DX aksen, udah pasti DX DY maksudnya. Karena variabelnya cuma 2. Jadi yang tadi cara penulisan itu kan bisa Y aksen, bisa DY DX. Kenapa digunakan di aturan makna itu DY DX, DY DU sama DU DX? Karena supaya membedakan sebenarnya terhadap X atau terhadap ya terhadap U ya. Ya kan? Ini kan Y sama dengan sin 2X min 1. Ya kan? Variabelnya Y dan X. Yang ingin didapatkan adalah DY DX. Ya kan gitu. Ketika dimisalkan, maka berubah menjadi U-nya tadi 2X min 1, Y-nya sudah berubah menjadi sin U. Nah, ini kan ada turunannya juga yang ini. Makanya ditulisnya DY DU supaya membedakan sama yang ini. Itu. Saya membedakan dengan yang sana DY ini variabelnya adalah DY DU. Sebenarnya ya juga, ya kan? Ya, DY di sana ya DY. Yang didapatkan adalah DY ya, didapatkan dari sini aja DU DX tadi adalah 2. Di sini DY DU adalah cos U. DY DX DY per DU ya ini kan kali DU per DX. Dapatnya dari mana DY per DU dan DU DX? Ya dari sini kan. Yaitu nilainya adalah cos U kali DU DX itu adalah 2. Yaitu 2 kali cos 2X min 1 ya. Udah ya. Nah, masuk ke Hospital ya, Hospital. Yang kebagian Hospital, yang kebagian harus merhatiin yang kebagiannya soalnya bagian Hospital ya. Yaitu teorema Hospital itu sudah kita bahas sebagian ya, yaitu pembilang dan penyebutnya bernilai harus 0 per 0. Kalau pembilangnya saja bernilai 0 boleh. Ya, contohnya ya ulangi yaitu kalau pembilangnya saja bernilai 0, limit X menuju 7 X min 7 per X plus 8. Ini pembilangnya bernilai 0 kan? 0, penyebutnya 15. Ada nilainya yaitu 0. Gitu ya? Boleh, jelas. Kalau penyebutnya limit X menuju 7 X plus 8 per X min 7. Nah, ini kan penyebutnya yang 0. Ada juga nilainya. Yaitu kalau dia dari kanan misalkan ya, atasnya 15, bawahnya 0,0000 gitu ya. Kalau 0 nggak boleh kan? Kalau limit boleh. Yang dimaksud adalah mendekati 0. Jadi 15 dibagi bilangan sangat kecil, sangat gitu. Ada kan nilainya kan? Tak hingga atau negatif tak? Ya, kalau misalkan buat-buatnya 0, pembilangnya 0, penyebutnya 0, atau dua-duanya tak hingga, jadi gunakan namanya teorema Hospital. Caranya apa? Dipastikan dulu harus pembilangnya 0, penyebutnya 0. Pembilangnya tak hingga, penyebutnya tak hingga. Lalu bisa digunakan teorema Hospital. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah pasti bentuknya adalah 0 per 0,
Ini digunakan teorema Hospital. Bagaimana teorema Hospital? Limit pembilangnya diturunkan 1 kali, penyebutnya juga diturunkan 1 kali. Ya. Baik, saya kasih contoh yang mudah dulu. Nah, 2X plus 1 per 2 kurang 5X. Kalau disubstitusikan ini hasilnya apa? Tak hingga per tak hingga ya. Ini tak hingga, di bawahnya juga tak hingga. Berarti bentuk tak hingga per tak hingga. Berarti bisa kita gunakan teorema Hospital. Kalau kita menggunakan pembagian pangkatnya, pangkat pembilang sama penyebut sama nggak? Sama kan? Nilainya berapa tuh? 2 per min 5. Jadi kita udah tahu tuh hasilnya 2 per min 5. Itu kalau kita menggunakan pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Ini kan limit tak hingga. Ya, kita bisa gunakan pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Karena itu kita coba menggunakan Hospital sama hasil harusnya sama, ya kan? Turunan pertama daripada pembilang 2 plus 1 turunan pertama dari penyebut menjadi min 5 per min 5 sama dengan apa tuh? Cuman beda konsep yang digunakan. Yang satu tadi konsep pangkat pembilang dibagi pangkat tersebut, konsep Hospital turunan pertama pada pembilang dan turunan pertama pada penyebut. Ya. Jadi turunan pertama pada pembilang yaitu 2, turunan pertama pada penyebut yaitu min 5, hasilnya min 2 per 5. Jelas ya? Bisa ya? Tapi ini kan harus dicek dulu bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Benar nggak tak hingga per tak hingga? Tak hingga ya di sini ya. Di sini juga tak hingga. Ya, Hospital cuma 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ada bentuk yang lainnya juga harus diubah menjadi bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Nah, soalnya di sini soalnya yang lebih rumit lagi. Jadi saya ambil soal yang di latihannya. Nah, yang ini. Nah, ini kita menggunakan teorema Hospital. Ya kita cek dulu maksudnya bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau nggak memenuhi itu tidak bisa digunakan ya. Sin 0 nilainya 0 ya. Cos 0 nilainya 1 ya. 0 per 0. Nah, baru gunakan teorema Hospital ya. Yaitu pangkat pembilang bukan apa? Turunan pertama pada pembilang dibagi turunan pertama pada penyebut. Turunan dari sin adalah turunan dari 1 0 ya. Turunan dari cos adalah min sin atau plus sin gitu ya. Disubstitusi 0 pada cos 0 nilainya 1. Sin 0 nilainya hasilnya apa? Hanya dari kanan enggak positif. Kalau hanya dari kiri negatif juga. Kenapa 1 per nilai itu? Karena 0 itu penentu antara positif atau negatif. Jadi kalau 1 dibagi bilangan yang sangat kecil, ya hasilnya sangat besar. Ya, kita ingat.
Satu dibagi bilangan yang sangat kecil juga lebih negatif, dan gitu ya. Jadi dari kanan dan dari kirinya itu beda hasilnya, sehingga negatif tak enggak. Tapi bisa ditentukan maksudnya. Jadi nggak boleh menggunakan hobi. Jadi kalau sudah ada nilai seperti ini, tidak boleh menggunakan hobi itu. Harus dalam bentuk 0,9, 0,10. Atau tak hingga pada 9, tak hingga pada 10. Jelas ya? Ya, itu langsung diselesaikan aja. Itu jawabannya, Pak. Iya. Jawabannya limitnya tidak ada. Kan? Ini uraiannya kan? Limit dari kiri, limit dari kanan 3, limit dari kirinya negatif 3. Karena maksudnya bisa dihitung langsung kan? Kesimpulannya tadi limitnya tidak ada. Oke, yang kedua. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga. Sekarang kita lihat. Bentuk tak hingga per tak hingga itu pangkat terbesarnya aja yang diskusi. Kita kan tak tahu tuh. Hasilnya berapa nih? 1/1 kan? Hasilnya nggak tahu. Kalau kita menggunakan pangkat pembilang 2, pangkat penyebut 2. Koefisiennya 1/1. Koefisiennya 1. Itu menggunakan pangkat. Ya. Sekarang kita menggunakan komputer. Tak hingga per tak hingga. Diturunkan 1 kali 2x plus 1. Diturunkan 1 kali 2x plus 3. Disubstitusi. Pasti tak hingga per tak hingga. Ya. Diturunkan sekali lagi 2. Diturunkan sekali 2 nilainya sama ya. 1. Itu konsep eksperimen komputer ini. Bisa dihitung apa? Iya, menggunakan komputer sekali lagi. Sampai lagi ya. Yang kedua, turunannya ini adalah 2. Berarti komputer ini ada data komputer? Ya, ada. Ya, selama syarat itu terpenuhi, yaitu pembilang dan menyebutnya bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, tetap bisa diturunkan. Nah, berikutnya adalah ini kalau kita substitusi tak hingga, di sini juga tak hingga. Ya. Kalau kita gunakan pangkat tadi, pangkat 1, pembilangnya, penyebutnya juga pangkat 1, ya kan? Ini kan pangkat 2 dianggarkan jadi pangkat 1. Jadi 1/1, pasti hasilnya 1. Nah, kalau kita menggunakan komputer di sini, turunan dari ini adalah 1. Turunan dari ini adalah ini pangkat tengah ya. Turunan pangkat dulu sebenarnya X² tambah 2x plus 3 sebenarnya kurang 1 ini setengah. Ini 2x plus 2. Di pindah di ini negatif naik ke atas jadi positif seperti ini. Intinya adalah bagian atas tetap tak hingga, bagian penyebut juga tetap tak hingga. Diturunkan lagi pembilangnya sekali lagi, penyebutnya diturunkan lagi sama bentuknya tak hingga per tak hingga. Dalam hal ini teorema komputernya bisa dilakukan dan berulang-ulang, tapi hasilnya nggak ada. Maksudnya nggak bisa didapatkan nilai limitnya. Digunakan komputer lagi, ya begitu lagi tak hingga per tak hingga. Jadi di sini teorema komputernya tidak dapat menentukan di limitnya. Teorema komputernya betul, tapi belum bisa mendapatkan nilai
limitnya. Itu kenapa yang di orbital ini jadi Mana? Ini. yang kedua yang bawah ini mau tiga berarti. Bawahnya itu Ini. ya. Kenapa? Itu dia jadi Pangkatnya jadi minus. Ini kan di sini nih. X kuadrat tambah 2x plus 3. X kuadrat tambah 2x plus 3. Ini yang bagian atas ya. Kalau saya tulis X kuadrat tambah 2x plus 3, pangkat ke setengah. Ulangannya kan berarti setengah. X kuadrat tambah 2x plus 3. Setengah jadi kurang 1 nih. Turunan daripada ini adalah 2x plus 2. Jadi gitu aja dia terus kita buat, tapi nggak nemu gitu. Tahingga per tahingga, turunan lagi tahingga per tahingga, gitu kan nggak selesai. Komputernya betul, nilai limitnya tidak dapat karena berulang-ulang tetap bentuknya tahingga per tahingga. Cara mengerjakannya ya tadi seperti kita mengerjakan pangkat pembilang sama pangkat penyebutnya berapa? Satu pakai sama satu ya. Berarti 1 per 1. Kayak satu. Uraiannya lebih detail sama seperti cara 2, yaitu pembilang yang dibagi dengan X, penyebutnya juga dibagi dengan X. Cuman X-nya dimasukkan ke dalam akar jadi X kuadrat. Ya kan? Ini dibagi dengan X, ini dibagi dengan X. Kemudian bentuk 0 kali tahingga. Nah ini bentuk 0 kali tahingga. Saya sendiri nggak pernah ngapalin 0 kali tahingga. Artinya adalah kalau menemukan bentuk selain sin kostan, biasanya dikonversi lagi kembali menjadi bentuk sin kostan. Ini kosekan sin kostan. Kebalikannya adalah kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, jadi ini saya kembalikan ke bentuk yang familiar. Kosekan kebalikannya dari sin ya, berarti X kuadrat per sin X. Nah, di sini baru saya tahu bentuknya 0 per 0 per 0. Baru bisa digunakan hopital, yaitu 2X per cos X. 2X nilainya 0, di bawahnya 1. Ya kan? Pokoknya kalau dia bukan bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, itu baru itu ya. Kan? Turunan daripada X kuadrat 2X, turunan dari sini cos X, substitusi lagi 2 kali 0, 0. Cos 0, 1, 0 per 1 ada. Berarti tidak gunakan komputer, langsung dapat nilainya. 0 per 1 nilainya sebenarnya 0. 1 per 0 juga ada nilainya, yaitu tahingga tadi. Gitu ya? Bisa? Insya Allah. Kalau bisa, sekarang dicoba dulu sebelum kita kerjakan kuis ya. Yaitu, nah, kuisnya mirip, yaitu Y sama dengan 4X kali E pangkat Y sama dengan limit X mendekati tahingga 4X E pangkat min X. Di sini ada penyebutnya enggak di sini? Itu E pangkat X itu kan begini X. Iya. Enggak ada kita buat supaya ada. Itu kan E pangkat negatif. Itu kan ke penyebut jadi pangkat kerjakan dulu perlu dipahami. X-nya menunjuk tahingga, bentuknya apa? 0 aja. 0. X itu kalau diturunin dia tetap X. Berarti yang di gue X yang menuju 0 ya. Saya tetap dikerjakan.
Nggak dikerjakan langsung saya bagi aja nih. Langsung Pak. Pak, ini buatan itu tadi akan itu dibagi Pak. Kan Pak X. Mengerjakan nggak mengerjakan ini aja. Nah ini karena x-nya menuju tak hingga, limit x menuju tak hingga 4x, e pangkat min itu kan turun ke bawah menjadi e pangkat x ya. Itu kan e pangkat min x. Jadi pembilangnya ini adalah tak hingga, ya kan? Kalau disubstitusikan e pangkat x juga tak hingga. Jadi bentuknya tak hingga per tak hingga. Baru digunakan teorema Hospital. Gunakan teorema Hospital. Karena bentuk tak hingga per tak hingga. Limit x menuju tak hingga. Turunan dari 4x apa? Turunan e pangkat x. Sudah, ini di atasnya ada angka kan? 4 kan? Di bawahnya tak hingga kan? Berapa nilainya? Gitu. Kalau yang nanti limitnya menuju 0, x e pangkat x nya menuju 0, jangan salah itu lagi. E pangkat 0 berapa nilainya? Sudah ya?